pernah ada dai, ya dia itu juga di pesantren dari Kediri situ kan, asalnya ternyata dari Vietnam. Vietnam drip ini. bukan Vietnam drip. Jadi asli orang Vietnam. Jadi dia waktu di Indonesia itu harus belajar Indonesia dulu kan. Jadi karena proses belajarnya itu dengan sistem mangkul tadi itu kan, dia dengan bahasa Indonesia, karena dia harus belajar bahasa Indonesia dari kayak bilingual gitu. Dia harus mentranslate bahasa Indonesia dulu, baru harus memahami sesuai dengan bahasa yang dia punya gitu. Ini kira-kira kalau bahasa Vietnam ini apa gitu. Artinya dia menerka-nerka. Nah, waktu itu saya hanya ini bahaya juga kalau ilmu mangkul itu tanpa dilandasi dengan ilmu alat tentunya. Itu pasti bahaya. Tentunya gini. Dia ngomong gini kan, doroba, contohnya kata doroba gitu. Doroba kan maknanya memukul. Nah, dia menganalogikan doroba itu sesuai dengan bahasa yang di tempatnya dia. Nah, kemudian dia mikir sendiri, oh umpama nih bahasa Vietnamnya apa gitu ya, Tieng Phet atau apa gitu. Ya, bahasa Vietnamnya apalah, saya nggak tahu juga bahasa Vietnamnya. Nah, ternyata dia menganalogikan atau interpretasi mana dia itu kayaknya kalau memukul ini sama dengan mendorong. Gitu kan? انت ارضى ربك قبل لا ترضي الناس واللي ارضى ربك فلا جاك باس الناس مثل الناس في كل الاجناس لو كان فرقهم دول او جناسي ما حد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi. Amma ba'da. Kita sedang berada di Pawon Pitu sambil menunggu Mas Rudi. Saya udah habis lebih dari setengah nih. Insya Allah sebentar lagi beliau datang. Kita tadi udah call, alhamdulillah. Ini beliau udah datang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa ini. Insya Allah badannya tambah makmur ini. Artinya makmur itu berarti saudara tenang ini. Tenang ini. Alhamdulillah. Gimana sekarang di mana nih sekarang nih? Alhamdulillah kegiatannya di Bandung. Mulai dari Kediri waktu itu tahun 2000 berapa ya ketemu ya Pak Gufron ya? Tahun 2018 akhir 2018 kan? Ya. Kalau nggak 2018 2019 awal saya pindah ke Bandung. Habis itu udah jarang hilang lagi nih kayaknya. Jarang ketemu buat rihlah. Ini kawan-kawan, saya perkenalkan. Ini namanya Mas Rudi. Beliau dulunya juga di Kediri. Bersama para ustadz kita yang dulu, dan sekarang sudah rihlahnya berada di Bandung. Di Bandung di Masjid Hasanur Rahmah. Ini tempatnya Bandung mana nih? Kalau daerah teritorialnya sih kita di Kecamatan Sukajadi. Sukajadi. Kalau dulu mah, kalau waktu masih saudara tua, ini zaman dulu itu Bandung Utara. Oh, Bandung Utara. Tapi kalau untuk daerah kotanya kita di Kota Bandung, Kecamatan Sukajadi, kelurahannya di Sukajadi. Sebentar kayaknya saya udah mesen nih Mas. Rudinya belum. Panggil dulu nih, Mas. Kayaknya lagi ada pesanan lagi nih. Ya udah, tunggu dulu aja. Ya. Kita tunggu pesan. Duduk dulu Pak Gufron, santai aja. Santai aja nanti lagi melayani ya. Gimana yang lain? Oke. Kita lanjut. Gimana? Sehat semuanya? Kegiatan rihlah masih jalan? Alhamdulillah, semakin berkembang ini Mas Rudi. Iya. Insya Allah kita semakin hari kita semakin lebih meningkatkan lagi keilmuannya. Harus itu. Wajib. Jadi dulu awal-awal kita sudah ngaji kitab-kitab akidah. Ya. Nah sekarang diperkuat lagi dengan berbagai kitab yang memang dulu nggak diajarkan, ya kan?
Nah sekarang saya pengen lihat dari sisi Mas Rudi ini lebih dalam nih sebenarnya. Dulu awalnya itu jenengan itu kan termasuk salah satu yang ada di Pondok Kediri. Nah ini seperti apa nih dulu nih? Kok sampai masuk ke itu kan termasuk pilihan itu. Wong pol iku. Wong pol iku. Iya. Itu awalnya gimana itu? Bisa saya aja nggak masuk loh ke sana. Terakhir lah. Nggak diterima kayak aku. Gimana gitu? Dulu ya ini dimasukin di media insya Allah ya. Iya, Wah, biarin ini aja ada lah. saudara ketum channel ini kayaknya. Santai Iya. aja santai. Jadi bagi yang baru tahu mungkin ya, saya dulunya itu di Kediri dari tahun 2011 kalau bukan. Alhamdulillah. Itu lama waktu saya masih awal-awal di pondok pesantren. Memang awalnya itu saya di PPM. Waktu itu kan ya PPM itu pondok pesantren Nggak, di mana mahasiswa itu di PPM-nya? Surabaya. Surabaya. Nah, terus habis itu selesai dari PPM kan masih kayak banyak yang kurang lah, saya kepingin fokus aja lah mondoknya daripada disambi kuliah gitu kan. Sempat kuliah dulu di satu di Surabaya, habis itu udah beres, kuliahnya udah beres, terus akhirnya saya ke Kediri ikut Di satu asrama. ngambil apa itu? Dulu desain grafis, Oh alhamdulillah. alhamdulillah. Kan sekarang pinter desain Ya. ya. Terus alhamdulillah waktu itu saya ke Kediri lah, belajar gitu lah, belajar ya Agama intinya. Mondok. Karena dari masa kecil itu memang sama orang tua dididik suruh fokus masalah ilmu agama, itu prioritas lah intinya. Iya. Makanya waktu kuliah juga tetap harus didampingin dengan ilmu agama gitu kan. Setelah selesai saya mikir waktu itu sudah ditawarin Pak Gufron, ditawarin untuk kerja ke Batam waktu itu, Masya Allah. ke perusahaan besar lah. Tapi saya mikir ya mungkin kesempatan datangnya cuma sekali lah, kita belajar ya udah fokus aja belajar dulu lah, kerjaan gampang. Pergilah saya ke Allah yang surga ya. Insya Allah dalilnya itu. Itu dalil kita yang Dalil, sangat kuat iya. itu ya. Ya alhamdulillah ketika itu saya pergi ke Kediri. Awalnya nggak ikut langsung mondok itu, nggak ikut asrama. Asrama. Jadi kalau di Pondok Kediri, Pondok Wali Barokah itu dalam bulan Ramadan biasanya ada kegiatan asrama tuh, asrama Ya, Quran, asrama Ramadan lah ya. asrama hadis kayak gitu, asrama Ramadan lah. Nah waktu itu ketemu guru saya Ustadz Abdul Aziz Ridwan, itu baru pulang dari Mekah, itu awal saya iya. ketemu Si gitu Aziz kan, ya. sama si Aziz. Masya Allah. Nah, beliau pulang dari Mekah ketemu saya, kebetulan waktu di PPM awal beliau pulang itu mengajarkan kitab Sunan Tirmidzi insya Allah. Ya ya. Asrama di sana, alhamdulillah ketemu, terus dilanjut lagi di Pondok Kediri, ketemu waktu asrama Quran itu kan. Nah, pertemuan pertama Ngobrol, berlanjut nih. ya berlanjut. Setelah asrama selesai beberapa bulan kemudian saya balik lagi ke Kediri 2011 itu untuk memutuskan mondok itu kan. Baru kuliah mondok. Mondok Nah, mondok istilahnya itu ya, belajar masalah agama. belajar agama. Nah ternyata qadarullah saya waktu di Kediri saya dibagi tugas, kebetulan tugasnya itu dekat sama rumahnya beliau Ustadz Aziz itu. Jadi tiap hari komunikasi, tiap hari ngobrol, istilahnya ketemu. Habis itu beliau kan nggak tahu daerah Surabaya, karena saya asalnya kan Surabaya. Asli Surabaya, Asli arek Surabaya, Baju Lijo. Bonek ini, bonek. Ya, Nah, jadi waktu itu si Aziz apa namanya kalau mau nyari kitab di daerah Sunan Ampel sana ngajak saya ke Surabaya. Oh Nah, iya, itu tempatnya kitab itu Iya, saya ada. kitab. Jadi Di Surabaya. dari awal itu sudah seneng gitu loh lihat orang pulang dari Mekah hafal Quran, kemudian Quran, keilmuannya keilmuannya bagus. luar biasa. Apalagi waktu itu kan sering diajak ke Ampel. Ya, jadi di Kitab-kitab Sunan ya. Ampel sana itu di daerah Sasak namanya, itu ada toko kitab wah banyak. Iya, Saya mikir Sasak. keilmuan ternyata banyak banget gitu ya. Sangat Ilmunya luas ya banyak kitabnya banget gitu, ya. Tapi kalau di Pondok Kediri kan juga banyak itu Nah, pajangannya. saya belum tahu waktu itu, kan saya masih jadi Mas, siswa. Mas, sebentar. Mau Mbak, Oh, Mbak. pesen, iya. Mau mesen, Mbak. Ya. Mas mau mesen, Mas. Ada ininya nggak menunya? penuh. Ya, sambil santai nih ya. Iya, berarti. iya, santai mawon. Sambil santai. Nah, Tadi udah itu ada. tadi enak itu pisang itu, enak Oh, banget iya. pisang kalau snack Mbak. aja. Snack aja.
itu ada sisang, Semua ada di sini kalau steak. Oh, snack bukan stick. Snacknya sini. Snack sih Pak itu semua. Oh ya, siap. tadi saya udah nyuk pisang, udah singkong, udah lengkap nih. Saya pisang goreng paun pitu ini aja. Sampai kan. Terus Kopinya betul. singkong goreng paun pitu. Kopinya ada apa? Ini. Apa kopi ya? Americano enggak? Oh, tinggal dua itu. Iya, semua. Tinggal V60 sama Vietnam Drip. Saya Vietnam Drip aja satu. Udah cukup. Saya udah kenyang tadi Udah. udah. Macam-macam yang udah dibahas. Nah, Gorengnya satu, singkong goreng satu, makan sambil. siap. Ya, siap. Makasih ya Pak ya. Ya, Sama Pak. Nona. Lanjut, sorry. Sorry Ya. saudara. Jadi tadi ceritanya gitu. Jadi awal saya tahu Ustaz Aziz diajakin ke Surabaya itu, tahu kitab-kitab banyak. Wah, kok keilmuan luas ya gitu kan. Alhamdulillah waktu itu saya mulai tertarik gitu Pak Gufron tentang keilmuan, tentang Ya, Ya. Sat. tentang keilmuan, tentang apa namanya ilmu-ilmu kitab-kitab banyak kayak gitulah intinya. Khazanah ilmu Islam ya, ya. khazanahnya banyak keilmuan ternyata. Nah, baru ketika itu saya di pusat di waktu itu mondok kan setahun kan. Habis setelah mondok kebetulan Ustaz Aziz ini, Syekh Aziz ini butuh tenaga buat di perpustakaan ceritanya. Nah, ternyata beliau menyarankan saya kalau bisa bantu buat di perpustakaan. Wow, perpustakaan Waktu pondok itu ya. Sudah sering diajak ke Sunan Ampel, habis itu disuruh ngurusin perpustakaan. Tambah banyak yang ingin diketahui. kitabnya kan banyak kan Kitabnya. gitu. Kitabnya banyak, rasa ingin tahunya besar, tapi apa daya, ilmunya kurang gitu kan. Jadi kitab banyak, alat prasaranya sudah lengkap, tinggal kemauan kita itu sudah tinggi, tapi apa daya kita sendiri Terbatas. untuk mempelajari itu kan masih belum ada kemampuan gitu kan. Iya. Akhirnya Alat juga nggak punya ya. alat itu nggak punya. Ibarat mau perang itu, kalau mau bikin bangunan pingin doang gitu, angen-angen, tapi untuk Caranya biayanya bikinnya Ah. gimana nggak ngerti. Akhirnya ya udah disuruh si Aziz, misalnya itu dikasih tugas buat ngurusin perpustakaan sambil kalau di pesantren itu namanya guru bujang. Jadi Wah. guru ustadz lah yang masih Iya. bujang, yang ngajar anak-anak santri di Pondok. pesantren. Ya, alhamdulillah itu berjalan dari 2013 saya berarti ya. 2011 masuk akhir, 2012 pesantren mondok, 2013 lulus langsung ditarik di Pusat. pusat. Nah, itu awal mula saya di pusat itu. Jadi iya, gitu. iya. Berarti Mas Rudi ini karirnya sangat cepat ini. Karirnya Terlalu cepat ini. Saya yang udah tahun 90 itu udah tugas aja nggak sampai ke secepat itu. Tapi dulu memang Emang kenal orang dalam sih ya. enggak. Kalau dari Iya. kalau dari keluarga memang kakek itu dulu memang orang pusat. Itu ceritanya. Jadi dari semenjak awal-awal dulu kakek bantuin jadi mandor istilahnya itu, jadi mandor bangunan, yang tukang gambar, yang ordinir tukang-tukang kayak gitu. Jadi memang Kediri, tenaga khusus. dulu Masya Allah. dari awal-awal dulu. Arsiteknya berarti. Ya, kurang lebih gitulah, kurang lebih gitu. Itu berarti nyaingin saya. Ya, terus bapak juga sama. Bapak dulu pernah di pondok, kan ada di Kediri, ada di Kertosono. Kertosono juga bapak lumayan lama. Ya. Tapi habis itu udah beres, selesai. Makanya waktu saya ditarik di Kediri itu, orang-orang yang ada di pusat sana, ada yang di Kediri itu, kalau saya bilang kakek gitu kenal, alhamdulillah kenal semua. Jadi udah. memang ada sejarahnya. Udah gitu kan. lingkungannya udah hafal. Sangat hafal lah ya. Kebetulan alhamdulillah. Kakek juga dari awal itu udah ngaji. Iya, kakek udah ngaji, kakek udah ngerti lah istilahnya dari awal itu. Tapi beliau nggak terlalu kolot gitu dengan masalah doktrin-doktrin yang ada di dalam, dulu nggak terlalu kolot. Tapi alhamdulillah sekarang juga pemikirannya lebih dewasa gitu. Beliau itu termasuk orang yang
kalau di dalam sana orang yang awal ya termasuk Iya, termasuk orang yang awal. Jadi nemuin dari awal dulu gimana KHN waktu KHN atau Udah waktu- bertemu itu? Udah ketemu, udah Masya istilahnya Allah. sama keluarga itu udah tahu, udah. Iya. Ya alhamdulillah waktu di Kediri juga bisa menyesuaikan lah. Tapi memang waktu itu ada fenomena gini Pak Gufron. Waktu saya awal-awal di Kediri. Jadi memang lingkupnya itu auranya atau keadaan yang ada di pondok itu memang sudah terlihat ada orang yang istilahnya mempertahankan cuma pemahaman-pemahaman yang istilahnya cuma doktrin-doktrin, ada yang memang senang sama keilmuan. Itu sudah sangat terlihat gitu dari mulai Udah terbagi di situ ya, udah terbagi. Waktu saya awal padahal Masya Allah. waktu saya awal masuk ke lingkup kepengurusan di pondok itu udah sangat terlihat sekali. Itu ya, dua kubu itu sudah terlihat. yang seneng ilmu dan Dan yang senengnya cuma Cuma mempertahankan pemahaman pemahaman lah. ya, menguatkan Iya. pemahaman. Jadi dulu gitu ceritanya. Waktu saya datang di awal-awal di pondok itu sempat teman-teman yang satu korps dengan saya kan ada guru bujang tadi itu kan. Ya, guru bujang. Itu seakan-akan kayak melihat memandang sebelah mata karena kan saya tidak Anak baru ya? Iya, anak baru tapi istilahnya itu karirnya kayak yang dikatakan Pak Guru Langsung itu cepat naik. langsung naik. Nggak dari awal yang Dari merintis awal. Harusnya ya. kan kalau guru yang Bujang, pusat itu guru yang bujang pusat. itu harus seleksi dulu. Ya. Terus habis itu harus tes dulu, Testing. nanti magang dulu. Terus habis itu baru nanti dikasih tugas. Saya Kalau enggak, sudah enggak ada punya seleksi. kemampuan, Ya, ya kan? baru nanti ditugaskan, ditugaskan di kelas. kayak gitu. Iya, kalau yang saya tahu memang seperti itu kan modelnya. Jadi nggak semena-mena langsung jadi. Tapi ya memang itulah kodarnya ya seperti itu. Iya. Jadi, saya anggap jenengan itu ya termasuk masih baru kalau tahun 2011 2000 sangat baru, iya. bener-bener baru. Nah, Iya. yang lebih itu lagi waktu itu kan yang lebih saya ngerasa kayak diposisikan lah istilahnya itu. Ya, Kalau dibilang secara kemampuan mungkin belum, tapi diposisikan di posisi yang cukup strategis waktu di sana itu cukup tinggi ya. cukup tinggi itu waktu saya disuruh bantu bikin kurikulum Pondok. Subhanallah. Jadi beliau Ustaz Aziz itu kan beliau memang alhamdulillah Ahli ya, lah ya. konseptor lah. Konseptor ya. Jadi kalau Benar. untuk membuat program-program itu beliau banyak, cuma Siapa karena sih ngelaksanakan? ya enggak, maksudnya bikin programnya itu sudah dirancang beliau, tapi Menuangkan. untuk mengejawantahkan istilahnya Menuangkannya itu ya. menyajikan Bentuk. pikirannya itu secara grafis mungkin beliau pingin karena beliau Ya. seninya tinggi gitu. Iya, betul. Kebetulan ketemu saya yang ada basic desain grafis Desain itu kan. grafis. Jadi kebetulan nih coba Mas bikinin kurikulum gitu kan. Akhirnya coba saya desainin, coba saya rancang sama beliau. Akhirnya jadi tuh kurikulum pondok. Nah waktu jadi kurikulum itu saya kan cuma pikirnya ya udah bikin aja gitu, terus habis Sampaikan. itu ya udah disampaikan, saya udah lepas tangan gitu kan. Urusannya saya. Ternyata waktu disampaikan itu tim ya Oh, siap Mas. terima kasih ya. Kasih Nuna. ayo Mas, monggo. Nah, ternyata waktu bikin kurikulum itu kan akhirnya dipasrahin ke orang lain yang sudah istilahnya itu di pondok, ada yang bagian IT-nya lah kan. Iya. Saya cuma guru bujang itu cuma Ya, bantu. Ternyata waktu disajikan ditampilkan itu nggak bisa mengoperasikan dia. Oh. Makasih Mas. Ya, ya, Nuna. Trip Dia nggak bi- Vietnam. Ya, Vietnam trip. Vietnam trip. Kopi susu sebetulnya. Tapi ada seninya. Masuk. Ini juga gara-gara si Aziz. Kita semua ngerti kopi. Nah, lanjut. Sohibul Qahwa ya. Sohibul Qahwa yang ngopi Jadi yang gitu. ngaji. Jadi saya merasa diposisikan itu waktu itu. Jadi yang biasa pegang IT itu ternyata waktu mengoperasikan dia macet-macet gitu, sehingga audiens yang
melihat mau presentasi kurikulum itu kayak kecewa. Gitu. Ini gimana? Ini sebenarnya kamu yang bikin apa bukan gitu kan? Ditanyain gitu. Iya. Dia Ketahuan akhirnya. Ketahuan bukan saya. Akhirnya saya dipanggil itu kan dari guru bujang tuh. Waktu itu saya ingat banget. Waktu itu masih ada pengajian atau musyawarah gitu. Saya musyawarah insya Allah. Jadi sebelum pengajian, sebelum musyawarah ada pengajian dulu. Waktu itu saya masih di ruangan itu kan. Dipanggil. Mas Satri ini apa namanya kurikulum yang dibuat kok nggak bisa dioperasikan ya gitu kan. Ini dipanggil sama pengurus atasan gitu kan. Akhirnya saya datang ke situ tuh. Saya kirain trouble atau gimana. Terus itu saya operasikan, baru orang-orang, oh ya berarti ini yang buat bukan ini ya kan. Konangan akhirnya. Saya mulai dari situ saya diperbantukan tuh di lingkup yang pengurus inti lah istilahnya di pesantren itu di bagian IT gitu kan. Nah, padahal untuk masuk ke lingkup itu cukup orang-orang itu ya istilahnya itu jadi posisi yang prestis primadona lah ya, posisi yang menjanjikan. Akhirnya setiap bulan saya diajak sama Ustaz Aziz itu untuk bikin kurikulum, bikin program, bikin materi. Masuklah di istilahnya tuh tim pengurus itu kan. Padahal nggak sembarangan ini. Nggak sembarangan, jadi dari istilahnya itu dari pimpinan, terus langsung. Kayak di perusahaan itu dari manajer, dari direktur semuanya itu kumpul di situ. Saya yang dari ibaratnya cuma cleaning service gitu kan, terus akhirnya langsung diangkat ke di atas gitu. Ini namanya dari bawahan langsung diikutkan ke situ kan. Ini namanya Pak Dalang ya. Ngelangkain berapa tahapan itu. Jadi yang harusnya meniti dari bawah ini langsung ini. Pisang goreng konfit. Ya. Oh, siap. Ada pisang goreng, ada hujan-hujan lagi Mas. Hangat-hangat. Hangat-hangat sedap. Sebenarnya Pak Gufron pesen yang hangat-hangat ada bandrek kayaknya kalau mau. Ya, udah kenyang. Ntar aja kalau kalau pengen lagi. Sudah mentok ini. Lanjut. Ya. Jadi gitu ya. Jadi di pusat itu ceritanya saya sampai diposisikan itu kayak gitu. Singkat ceritanya kan. Siap, ya. Sampai pada waktu itu ya alhamdulillah berjalan mulai lagi. Itu sambil ngajar ya berarti? Ya, sambil ngajar. Tapi saya tidak dijadwalkan untuk jadi wali kelas atau memang guru tetap di kelas itu. Jadi kelasnya itu macam-macam, kadang di kelas ini, kadang di kelas ini. Karena sampean juga ya, ada tugas yang lainnya. IT, gitu. Jadi sebenarnya kalau ngurusin IT di pondok secara keseluruhan enggak, cuma diperbantukan, tapi memang materinya itu yang buat yang tahu ya yang bikin itu si Aziz. Kebetulan saya juga diajarin kayak mengoperasikan maktabah Samilah. Jadi kayak kalau bikin materi cara nyari istilahnya itu keyword atau kata kuncinya untuk nyari hadis, untuk nyari kalimat-kalimat hikmah atau sebagainya itu lebih dimudahkan. Jadi begitu klik Al-Jamaatul Rahmah keluar gitu. Ini siapa gitu. Ini hadisnya itu di mana, derajatnya apa? Hasan apa sahih apa dhaif. Terus penjelasannya seperti apa, syarahnya seperti apa. Itu sampean megang itu sampai pada akhirnya sampai memegang itu. Iya. Jadi alhamdulillahnya ya banyak belajar di situ. Tapi itu udah belajar bahasa Arab belum? Saya dulu pikirnya gini kan. Jadi sistem pembelajaran di pesantren waktu itu saya di Kediri itu kan dia sistemnya ada istilah mangkul gitu. Sistem mangkul. Mangkul itu jadi dimaknai per kata, terus dijelaskan murid nggak boleh merubah sedikit pun dari apa yang disampaikan sama guru. Itu namanya mangkul. Mangkul itu kan dari kalimat dipindahkan sebenarnya, nakola terus dipindahkan, cuma dipindahkan gitu aja. Tapi ada yang lucu karena dia nggak belajar bahasa Arab, dikarang sendiri artinya. Mangkul itu namanya man itu orang, kul itu berkata. Jadi gitu. Jadi itu dulu sih emang begitu dulu, tapi setelah kesini mankul itu udah dirubah memindahkan. Memindahkan itu artinya kalau di situ itu artinya gini, yang namanya mindahkan itu satu gelas gini ya nggak pindah, ini nggak berubah. Kayak pelayan tadi nggak mungkin kan, yang menyajikan pisang goreng terus dimakan dulu gini kan nggak mungkin, namanya nggak pindah aja namanya. Jadi itu nyolong ilmu itu.
Nah, ini pindah itu artinya nggak berubah sedikit Ya, pun. itu sedikit pun. Tapi nah ini namanya yang dikatakan tidak berubah dari gurunya. Ya. Ini kesininya banyak berubah. Iya, jadi gini Bang Gubron, ada cerita lucu, unik, cerita unik. Jadi dulu saya pernah ada di tempat saya itu kan masjid juga, ada pengajian juga. Pernah ada dai, ya dia itu juga di pesantren dari Kediri situ Iya. kan. Asalnya ternyata dari Vietnam. Ya. Vietnam drip ini. Bukan Vietnam drip. Jadi Asli orang dari Vietnam. asli orang Vietnam. Jadi dia waktu di Indonesia itu harus belajar Indonesia dulu kan. Jadi karena proses belajarnya itu Belajarnya. dengan sistem mangkul tadi itu kan, dia dengan bahasa Indonesia, karena dia harus belajar bahasa Indonesia dari kayak bilingual gitu loh. Dia harus mentranslate bahasa Indonesia dulu, baru harus memahami sesuai dengan bahasa yang dia punya gitu. Iya. Ini kira-kira kalau bahasa Vietnam ini apa gitu loh. Iya. Artinya dia menerka-nerka. Iya. Nah, waktu itu saya ngehnya ini bahaya juga kalau ilmu Iya, mangkul itu tanpa dilandasi dengan ilmu alat tentunya. Iya, sarafnya. Itu pasti bahaya. Tentunya gini. Dia ngomong gini kan, doroba. Contohnya kata doroba Iya. gitu. Doroba kan maknanya memukul. Nah, dia menganalogikan doroba itu sesuai dengan bahasa yang di tempatnya dia. Nah, kemudian dia mikir sendiri, oh umpama nih bahasa Vietnamnya apa gitu ya, Tieng Phet atau apa gitu. Ya, bahasa Vietnamnya apalah, saya nggak tahu juga bahasa Vietnamnya. Nah, ternyata dia menganalogikan atau interpretasi mana dia itu kayaknya kalau memukul ini sama dengan mendorong. Gitu kan? Akhirnya ketika waktu menyampaikan kan dia nggak ditulis tuh. Kayaknya hafal gitu aja kan, dicoret hafal gitu kan. Lurus gitu kan. Ketika menyampaikan, oh doroba ini Mendorong. kick gitu kan, atau doroba itu memukul. Hit gitu kan. Nah, dia mikirnya oh ini berarti mendorong. Akhirnya di mana mendorong gitu kan. Ketika diingatkan sama yang sudah senior temennya kan, oh itu enggak, doroba itu bukan mendorong, memukul itu maknanya. Oh enggak, ini sesuai dengan yang disampaikan guru saya mindahnya itu kayak gini gitu. Padahal itu kan terjemahan dari dia sendiri gitu kan. Memindah yang salah. Memindah tapi sesuai pikirannya. Iya, sesuai dengan pikirannya. Nah, itu yang bahaya gitu. Kalau dia tidak punya bekal bahasa Arab atau nahwu sorab kan dia nggak bisa mengembalikan misalnya ke bahasa asalnya, kata asalnya seperti apa ya. Begitu Itu banyak. bahaya. Dan itu baru satu kata. Apalagi masalah yang lainnya yang lebih fundamental lagi dalam agama itu bahaya gitu. Ini saya ingat ini Imam Syafi'i rahimahullah itu beliau itu تصير في دنياك بالحيل حساس خليك جبل واقف مع الوقت راسي انت ارضى ربك قبل لا ترضي الناس واللي ارضى ربك فلا جاك باس الناس مثل الناس في كل الاجناس لو كان فرقهم دول او جناسي ما حد Langsung perkata tadi itu dengan Ustadz Aziz, dengan Syekh Aziz. Nanti Quran, kayak hadis, terus sejarah apa di mana satu-satu sesuai dengan penjelasannya. Terus waktu saya pertama kali tugas di sana, saya tanya ke Ustadz Aziz, saya nanti kalau waktu luang-luang tolong saya dimanggulin, diketawain sama Syekh Aziz. Ngapain kamu kayak gitu itu? Kamu belajar bahasa Arab, nanti kalau sudah bisa mau coba dewi. Kamu belajar sendiri. Kalau nggak tahu, istilahnya ada hal-hal yang nggak tahu, muskil tanya ke saya, nggak apa-apa nanti dijelasin. Itu lebih mempercepat daripada kamu harus satu ngapain kayak gitu, Mak. Gue juga capek. mungkin dalam hati saya sih gitu, mungkin Ustadz aja. Gua aja waktunya mungkin lu aja satu-satu. Iya makanya. Ini namanya dai polos ini namanya. Enggak, emang kan kita tahu bahwa memang di situ emang cetaknya emang begitu. Iya. Jenengan juga sama seperti yang lain, seperti saya. Iya. Yang namanya agama itu ya harus begini kan gitu. Nah, makanya sampean bertanya begitu ya emang SOP-nya emang paham itu namanya. Iya, paham. Paham Jang. Paham dengan apa ya, pemahaman yang ada di sana gitu. Iya, itu orang paham.
orang yang ngerti tentang agama. Berarti harus sesuai dengan koridor apa yang disampaikan nggak guru. boleh Nggak boleh lebih. Padahal kan nggak Ternyata- cuma segitu aja. Ternyata nggak begitu Iya. ya, Masya Allah. Ternyata kalau transfer ilmu itu nggak hanya guru ke murid secara istilahnya itu, kalau gitu kan namanya talaki. Talaki ya. Tapi banyak kayak tasmi, qiratan alaih, ada kitabah, ada wijadah, misalnya Masya Allah. kayak surat, kemudian diserahkan ada yang namanya munawalah. Munawalah. Banyak sekali transfer ilmu itu ternyata. Jadi waktu saya belajar, wah begitu luas ya. Jadi kalau dari awal itu saya lihat kitab-kitab, oh iya ya makanya nggak mungkin orang belajar Mampu. begitu banyak kitab Sistem. terus satu-satu kayak gitu nggak bisa Kapan ini kelarnya? kapan selesainya gitu. Kapan Oh, iya. kelarnya ini? Makanya itulah yang saya pegang itu jadi belajar. Iya, iya. Nah, waktu itu Terus alhamdulillah siap. waktu itu juga di samping tugas di perpustakaan, terus habis itu ya bantu IT. Kebetulan Ustadz Aziz itu pengen bikin program tahfidzul Quran. Oh iya, iya. Itu keren banget itu, keren Itu, banget. wah, alhamdulillah jalan berkembang, banyak yang minat, anak-anak generasi banyak. Wah, saya disuruh bantu juga. Itu luar biasa Luar itu biasa. ya. Nah itulah mungkin waktu awal-awal kita ketemu kan di Nah, forum itu. saya kan, ingat tapi- saya sampai naik motor dari Cakung gitu. Iya, Saya juga belum begitu kenal Mas Rudi dan iya Mas, makanya. katanya yang megang semua data sampean. Nah, itu juga pertama kali kami di Jakarta Utara itu membuat tahfidz dan iya, kebetulan sak daerah itu ya di kelompok Iya. kelompok saya. Jadi daerah itu juga nggak punya, desa nggak punya, dimulai dari kelompok mah. Jadi semua utusan desa-desa itu akhirnya ya di kelompok. Itu program daerah tapi di kelompok. Iya. Itu jadi itu yang berkembang pesat dan akhirnya booming ya, booming semuanya begitu indah Iya. sebenarnya ya. Jadi momen-momen itu benar-benar kayak Indah ya. kita disadarkan bahwa betapa pentingnya Al-Qur'an gitu. Nah. Yang selama ini mungkin kita hanya lihat secara apa ya, cuma permukaan saja. Iya. Tapi ketika kita menghafal Quran itu benar-benar ada jiwa gitu. Iya. Ada jiwa yang seakan-akan menasehati, melembutkan hati dan Betul. sebagainya dengan Apalagi tahfidz Quran. apalagi dalam tahfidz pun beliau sering mengadakan TOT ya, Ya, training training of of trainer. trainer itu ya. Jadi begitu ilmunya itu bakal dikit aja disampaikan kayaknya orang bergetar Iya. itu. Semua pada akhirnya kalau saya lihat lah waktu itu hanya 3 orang ini yang dibutuhkan sama Ya. daerah-daerah. Saya sampai pernah gini lucu. Jadi Ustadz Aziz ini pernah misalnya mau bikin acara lah kayak penjelasan materi tahfidz itu sama guru pondok gitu loh. Tapi ini dia apa namanya nggak ada bekal belajar di Mekah, kemudian ya Keilmuannya. biasa lah keilmuan yang tadi kan ada pembagian Di tuh. dalam ya. Ada yang seneng keilmuan, ada yang dia cuma kepingin Doktrin doktrin aja. pemahaman gitu kan. Yang satunya ini ustaznya yang suka doktrin yang nggak begitu senang sama keilmuan lah. Yang satunya Ustadz Aziz kan. Pernah suatu saat datang ke masjid gitu ya, ke daerah itu, yang ustadz yang biasa ini ya itu di depan, duduk di depan kan. Iya. Ustadz Aziz duduk di belakang, di mobil, di bangku yang belakang. nomor 2 belakangnya sopir. Hujan kan Pak Gufron. Habis itu yang jemput itu dikirain si Aziz di depan kan, dibuka. Ternyata bukan, padahal ini Ustadz ditutup lagi, brak gitu. Ini gak sopan nih. Terus Dibuka lagi, oh Ustadznya di belakang ternyata, dipayungin. Yang di depan ini ditinggal. Gitu. Kalau Pak Gufron bilang yang dibutuhkan cuma 3 orang, yang memang seakan-akan daerah kayak gitu. jadi saya pernah ngajuin di asrama Mubalek. Ya. Pernah ngajuin asrama Mubalek itu. Ini ceritanya unik juga nih Mas. Jadi saya kalau mengajukan lewat itu nggak bakalan di ACC. Karena sekarang ngajuin nggak boleh pilih-pilih, nggak boleh disebutin nama. terserah, ya. Pokoknya nanti yang nulis setelah pusat. Kenapa? Nah saya dikasih tahu caranya sama Pak Agus Cakung itu. Gimana caranya? Udah pokoknya kalau pas ke Pondok Gede culik aja. Langsung. Loh aku nggak begitu kenal, belum begitu kenal kan.
Agus yang akhirnya begitu kami datengin pertama itu waktu itu saya dulu Iya. Abdullah Mas'ud Iya. saya datengin ke kelompok daerah geger. Wah ini datengin nggak bilang-bilang kita gitu kan. Loh enggak ini makan pertemanan saya nelpon pas di mana saya jemput gitu. Ini nanti kita disalahin pusat, ini orang pusat harus akhirnya daerah ngutus tuh salah satu wakil daerah untuk nunggoni ketakutan kalau mungkin dari pusat nanti disalahin. Iya. Insya Allah sama segitunya. Iya. Oke. Nah ini Mas Rudi, itu kan sisi dari keilmuan sebenarnya. Dari di pondok itu udah mulai ditata kalau Iya, ceritanya iya. Sensis ya. Ya dari itu Tata. tadi, dari takfid tadi Mulai itu kan takfid. pengen mengenalkan keilmuan lah. Nah, memang semua dimulai dari Al-Qur'an. Sambil di Ji, monggo. Nah, langsung aja nih Mas, kayaknya panjang nih. Nih nanti kita akan balik ke Jakarta nih Iya. masalahnya. Terus ini, terus yang saya aneh, kenapa setelah terjadi itulah huru hara ya, Iya. sehingga beliau dinonaktifkan dan sampai di maklumat. Nah itu sampai ikut juga itu, seperti kok bisa ikut terus ikut rihlah waktu itu ya. Ya. Jadi Kok terpengaruh gitu loh. karena saya dari dulu itu sangat dekat dengan Beliau. beliau-beliau dengan keilmuan lah, bantu lah, misalnya berkontribusi dari sisi materi maupun kurikulum, program, Tahu tahfiz dan persis sebagainya berarti ya. ngerti saya. Jadi waktu itu terjadi kejadian, sebenarnya saya nggak kaget. Sebenarnya saya nggak kaget, udah tahu, udah ngerti kan. Nah, waktu itu ketika dinonaktifkan Mas Syahih itu, Ustaz Aziz, Ustaz Khalil, Ustaz Abdullah Mas'ud dan Pak Fatah, Iya. nah itu sudah mulai ada gelagat-gelagat, istilahnya itu kembali lagi kayak dulu. Wah ini pro sana ini, Pro oh ini sana, pro yang sini. pro sana pro sini. Buluk ini, buluk kono. Nah, waktu itu memang saya nggak mengambil sikap tegas, istilahnya itu langsung memposisikan ikut Mas Syahih gitu. Enggak. Ya? Enggak. Tapi saya tetap di dalam ngajar waktu itu. Ternyata waktu itu tiba-tiba saya nggak boleh ngajar. Padahal Tiba-tiba, padahal saya itu tidak memposisikan lah, istilahnya Iya. memposisikan ya udah saya tetap bantu beliau, tapi saya tetap di pondok lah. Karena saya dari dulu itu berusaha bagaimana bisa baik sama setiap orang, walaupun tahu bahwa orang itu nggak suka keilmuan, tapi saya tetap berusaha untuk care gitu loh, Iya, siap. bantulah sama semua orang di pondok. Tapi ternyata saya digolongkan lah istilahnya itu. Karena Karena memang dekat, gitu kan. Karena memang dekat. Ya saya nggak masalah. Tapi waktu awal-awal memang si Aziz sudah ngasih warning, ini konsekuensinya nanti A B C D kayak gini. Kamu jadi harus beliau siap. paham bener ya. Ya paham. Nah waktu itu Pak Gufron, saya kebetulan mau nikah sebenarnya. Iya, saya mau nikah. Waktu bulan Maret itu penonaktifan, April itu sudah jadwalnya saya nikah. Masya Allah. Ternyata ya ada aja lah kendalanya, tapi alhamdulillah tetap nikah. Istilahnya singkat cerita tetap nikah. Saya balik ke pondok waktu itu, masih tetap disuruh ngajar. Awal-awal nikah. Iya. Tapi sampai beberapa bulan habis itu setelah Ramadan, ya habis itu nggak disuruh ngajar lagi kan. Akhirnya saya didatengin sama salah satu kayak tim keamanan pondok gitu. Terus dikasih tahu, Mas Rudi, ini Mas Rudi nggak boleh tinggal di sini lagi. Kalau bisa keluar nanti nyari tempat ngaji di tempat lain aja, jangan di pondok lagi. Gitu. Terus ini salah saya apa gitu kan? Ini nggak boleh tanya, pokoknya itu aja intinya. Harus segera Keluar pergi pondok. nyari tempat lain gitu, nggak boleh mondar-mandir di pondok lagi. Saya daripada istilahnya itu rame, ya udah saya keluar dari pondok. Waktu itu Pak Gufron bener-bener awal-awal nikah itu saya mulai usaha, karena kan kita dari dulu itu waktu saya Ngaji awal-awal kan aja, ngurusin. pengen kerja, akhirnya nggak jadi, pengalaman kerja nggak ada, pengalaman misalnya berbaur dengan masyarakat juga nggak ada, Full sabilillah. full di dalam pokoknya. Full Begitu sabilillah. keluar, misalnya begitu
nggak boleh di pondok lagi. Saya mulai usaha-usaha sampai sempat itu usaha jualan kaos kaki harga 2000-an itu lah. Saya jual 5.000 kan, alhamdulillah banyak tuh anak-anak pondok yang datang terus beli. Ternyata diketahui itu sama pengurus, akhirnya diboikot, nggak boleh beli gitu. Karena ini sudah terpengaruh. Loh, itu Karena ini jualannya di luar pondok. di luar pondok padahal, tapi ada yang laporan bahwa jualannya rame gitu kan. Akhirnya diboikot. Pokoknya kalau ada yang beli di tempat saya, ada yang bilang nggak lulus tobat, gitu, ya. ya suruh tobat. Udahlah. Terus habis itu saya sempat 1 tahun setelah pasca penonaktifan saya nggak di pondok lagi. Dengan kondisi yang istilahnya itu yang dulunya saya mikirnya ketika nikah itu posisinya sudah strategis, prestis, dapat jabatan tinggi gitu. Jadi Tapi ternyata qadarullah kayak gitu kan, nggak apa-apa lah. Akhirnya saya sempat bertahan 1 tahun. Ternyata di Bandung ada sama masjid juga dulu tempat pengajian lah, istilahnya teman kita yang dulu itu. Akhirnya nggak boleh kan di situ lagi karena ini termasuk yang sahibul masjid itu sudah hijrah gitu loh, sudah keluar. Akhirnya masjidnya sepi. Jadi masyarakat masih memandang bahwa itu masjid saudara tua, atau saudara-saudara kita yang di dalam itu, yang di dalam udah nggak di situ lagi gitu. Jadi masjidnya kosong. Ya, terus saya ditawarin, ya udahlah kalau bisa ke Bandung saja. Itu kan pasca waktu saya setahun masih di Kediri kan sering ikut sama si Aziz ke Tumbak Gufron, kita kajian masalah dan sebagainya itu. Makan nasi bungkus ya. Masih di rumah yang mau dijual itu kan. Rumah mau dijual. Aduh, kita nyari-nyari rumah kosong. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, tapi sampai sekarang malah qadarullah saya di sini qadarullah ya, masya faal ya. Ini tahadus bin nikmah aja. Subhanallah. Ya, di sini bisa berkembang, masjidnya sudah jalan, ya istilahnya yang itu. Ini ya, Mas, yang di sini Hasanul Rahmah, yang tadi buat kajian itu udah jalan. Kalau setiap hari Ahad ada kajian tafsir, kemudian ada sarapan bersama, masyarakat ada pembagian sembako dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah barokah, lebih makmur masjidnya. Di sisi lain semakin semakin luas pergaulan tentunya di orang-orang MUI. Alhamdulillah saya juga ditunjuk jadi pengurus MUI di tingkat kecamatan. Terus alhamdulillah juga ngajar tahsin di sampai kemarin suruh ngisi di pendopo wali kota ya. Masya Allah. Kalau dulu jadi nggak payu. Jadi katanya nggak payu. Nah, ini dengerin nih kawan-kawan. Jadi kalau masih yang mengatakan nggak payu itu sungguh keterlaluan, sungguh sangat kasihan. Jadi di luar itu ternyata begitu luas dunia. Indonesia itu luas, Jadi jangankan Indonesia, Bandung aja luas. Bandung aja luas. Ini baru kecamatan sekecamatan. Mas Rudi udah bingung nih kayaknya. Sebentar lagi tambah lagi. Jadi insya Allah meskipun sekarang sudah tidak di golongan yang lama, lebih diterima di mana saja. Tapi gini, kita tetap istilahnya tetap jalan aja semuanya. Soalnya kita tetap ngaji, tetap kita itu nambah keilmuan, tetap belajar dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita cuma memikirkan omongannya teman-teman kita yang di dalam itu nggak akan habis. Soalnya gini, kadang-kadang ada yang keluar nih, terus dia kondisi kehidupannya dia deblek istilahnya. Ada bahasa deblek itu sangat hina lah. Ekonominya kurang, rumah tangganya hancur, mama kayak gitu ya. Insya Allah nggak ada, tapi seumpama kayak gitu mereka mengatakan wah itu kan karena gara-gara keluar dari jamaah, keluar dari golongan. Akhirnya keadaannya kayak gitu. Allah memberikan siksaan di dunia. Nanti kalau di akhirat lebih parah lagi gitu kan. Itu baru siksa itu yang dunia. pertama. Tapi kalau orang itu keadaannya mungkin ya kayak saya sharing tentang kondisi saya sekarang, alhamdulillah bisa diterima dan sebagainya. Lebih gemuk. Di dalam masih bilangnya wah ini istidraj. Ini itu merupakan suatu pengelulu. Suatu nikmat yang nanti akan ujung-ujungnya disiksa sama Allah. Itu nggak ada habisnya. Insya Allah. Jadi kita tetap belajar saja, tetap tetap keilmuan tetap jalan. Yang kemarin tahfidz, program tahfidz harus tetap dijaga hafalannya dan sebagainya. Jadi insya Allah gini Mas Rudi, jadi itulah kita kenapa
kita terus menebar ilmu. Ya. Kita nggak perlu merisaukan hal-hal yang memang nggak perlu dirisaukan. Ya. Keilmuan itu akan ada yang menentang. Itu udah pasti, suatu kepastian dari Allah bahwa kebenaran itu ada musuhnya, Ya. ya kan, selalu ada. Nah, insya Allah kedepannya ini kita kan udah semakin banyak, tadi kajian di Bandung juga banyak, di Subang juga udah banyak. Kemarin Kerawang juga, kemudian Jakarta Timur udah mulai begitu ramainya. Jadi insya Allah kita nggak yang macam-macam, kita pokoknya menyampaikan ilmu sesuai kaidah-kaidah dari guru kita kan. Beliau ini memang keilmuannya luar biasa. Jadi banyak hikmahnya. Kalau kita baca sih bisa, kita baca buku, tapi ternyata dengan kita bertatap muka menghadiri kajian secara offline, masya Allah beda banget, Mas, beda banget. Yang nggak bisa dibeli itu adalah barokah, berkahnya kita bermajelis itu beda dengan kalau bersama kita dengan guru, ya? Bersama dengan guru kan. Apa namanya, bertemunya lutut itu kan merapatkan lutut, lutut ketemu lutut, itu jadi sesuatu yang barokah. Jadi tahu persis ya dengan mimiknya guru, wajahnya guru kita saat guru menatap kita, itu ada sesuatu yang kalau saya ngerasain beliau tuh kalau menatap kita seakan ada suatu transfer aneh. Kamu tuh harus begini loh. Itu ya. Tapi kalau di online kan nggak bisa itu. Nggak bisa kontak. Nah, makanya harus tetap sambung ya. Tetap sambung keilmuan. Sambung keilmuan. Insyaallah itu Pak Mas Rudi, mudah-mudahan. Sekarang anaknya udah berapa? Ya, masih proses. Mudah-mudahan segera. Mudah-mudahan. Amin, jadi di Bandung yang dingin ini berarti bersama dengan grup Bandung ya. Insya Allah nanti kita akan juga mengadakan asrama berikutnya. Nah, Insya Allah lebih seru lagi nih Mas Rudi. Oke, Insya Allah itu aja. Insya Allah. Mudah-mudahan Mas Rudi segera siap. diberikan momongan yang anak yang solih ataupun solihah, amin. yang bisa menjadi penerus keilmuan Quran hadis ini. Jadi tetap sambung ila yaumil kurbil kiamah. Mendekati kiamah bisa terus melancarkan tentang keilmuan. Dan itulah insyaallah. Jadi kalau saya rasakan sendiri bedanya ilmu dengan harta itu. Kalau ilmu semakin didalamin semakin manis. Manisnya itu nggak bisa dirasakan orang yang nggak berilmu, itu bedanya. Tapi kalau harta semuanya bisa ngerasain, tapi pahitnya lebih banyak sebenarnya. Itu kalau makanya ilmu itu yang bisa merasakan ya orang berilmu. Kalau orang bodoh itu melihat orang berilmu itu bodoh banget sih, ngaji nengkruk setiap hari. Apa padahal hikmah yang disampaikan oleh guru kita itu nggak dirasakan oleh mereka. Itulah kenapa kita berani hijrah. Hijrah itu karena punya ilmu yang kuat. Insya Allah kawan-kawan, Mas Rudi juga baik-baik saja, bahkan lebih gemuk, lebih kelihatan lebih bersih, ganteng gitu. Apa karena cuaca Bandung saya juga nggak ngerti. Yang jelas itu yang kita rasakan. Dan tadi saya melihat itu kalau Mas Rudi itu masih butuh bantuan dari teman-teman lah kalau di Bandung ya. Karena kayak saya lihat masih ya banyak yang sendiri-sendiri dia kerjakan nih. Kawan-kawan Bandung merapatlah ke Mas Rudi. Insyaallah. Bikin sebuah istilahnya kepengurusan dekat lah di situ supaya tujuannya ilmu biar semakin berkembang. Insyaallah. Itu Mas Rudi, mudah-mudahan Allah memberikan aman, selamat, ini lancar, langsung pulang ini. Insya Allah habis ini kita langsung pulang karena udah malam. Insya Allah. Barakallahu fikum. Amin, barakallahu fikum juga. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan aman, selamat, lancar, barokah. Oke, kawin hijrah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.